dan sesungguhnya ia berada di Ummul Kitab, di Lauhul Mahfuz, di sisi kami benar-benar tinggi lagi benar-benar tinggi lagi penuh dengan hikmah. Afanadribu ankum dzikra safhan an kuntum qauman musrifin? Apakah kami menahan Al-Qur'an dari kalian karena kalian orang-orang yang melampaui batas? Ya, kita kan selesai di sini kan, ayat kelima kan. Nah, ini ayat 5. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, pertama, bolehnya bersumpah dalam keadaan orang yang di hadapan mengetahui kebenaran kita. Artinya gini, boleh bersumpah dalam perkara yang sudah diakui kebenarannya. Contohnya contohnya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah. Tanpa bersumpah, Allah sudah kita akui kebenarannya kan? Benar perkataannya, adil hukumnya. Tapi di sini Allah bersumpah untuk menguatkan, menegaskan. Jadi sumpah itu tidak mesti karena keraguan. Jadi nggak mesti demi Allah ini karena orang di depannya ragu, enggak. Bisa jadi orang depan kita ini percaya sama kita, tapi kita bersumpah untuk menguatkan perkataan kita. Nah, begitu pula Allah. Karena memang gaya bahasa Arab seperti itu, Bapak ya. Dalam bahasa Arab, sumpah itu tujuannya untuk menguatkan, tidak mesti karena keraguan. Dan saya yakin dalam bahasa Indonesia pun begitu. Saya kabarkan segini, di suatu daerah di Padang telah terjadi misalkan gempa bumi. Orang yang dengar udah percaya sama saya karena saya jujur. Tapi kalau saya menyatakan benar-benar ada gempa bumi di Padang, nah ini jadi orang yang dengar makin yakin gitu loh, makin percaya gitu loh. Walaupun udah asalnya percaya, tapi dengan ditegaskan demi Allah di sana sudah terjadi begini, itu makin menguatkan kabar yang didengar. Nah, itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari ayat tersebut, diturunkannya Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca. Al-Quran diturunkan kepada kita bukan sekadar untuk dibaca, melainkan dipahami, diamalkan, dan berikutnya kalau bisa disampaikan. Ya, ini karena Allah nyatakan di sini, sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran bacaan berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Ini jadi bukan cuma dibaca tapi dipahami. Karena kalau cuma dibaca, Bapak-bapak, sekedar dibaca saja tanpa dipahami, kita seperti orang-orang Khawarij. Bahkan orang Khawarij mungkin masih sedikit mending, mereka orang Arab kan, tahu makna secara umum ayat Al-Quran, tapi tafsirannya mereka tidak tahu karena mereka tidak belajar kepada para sahabat Nabi. Nah, ini mereka tidak belajar kepada Nabi, tidak belajar kepada Nabi. Jadi mereka menafsirkan dengan modal bahasa semata. Sebagai orang Arab, Al-Quran kan diturunkan dalam bahasa Arab, ya. Memang asalnya dengan kita ngerti bahasa Arab, secara umum kita paham ayat Al-Quran. Tapi ada ayat tertentu kadang butuh penafsiran dari Nabi. Kalau kita tidak menengok kepada penafsiran Nabi, kita jadi salah paham. Jelas? Jelas ya, insya Allah ya. Seperti apa contohnya? Atau kadang dalam ayat Al-Quran ada ayat-ayat yang sifatnya umum. Kalau kita tidak lihat penafsiran Nabi, kita menganggap itu umum, padahal sebenarnya ada yang dikecualikan atau dikhususkan. Contohnya nih, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah." Pencuri, laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan dan sebagai pelajaran dari Allah. Di sini dalam ayat ini, pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangannya, tangan keduanya. Kalau dalam bahasa Arab, tangan itu dari mana? Ini kan? Ya tidak? Berarti gimana? Dipotong ini. Jadi kalau ada yang mencuri, dipotong ini ya? Ya, kalau secara bahasa betul, memang ini tangan sini. Tapi dalam hadis disebutkan yang dipotong cuma segini. Jadi kalau kita cuma modal bahasa Arab saja bisa
sesat. Kita lihat penafsiran Nabi. Ada ayat-ayat tertentu yang butuh penafsiran Nabi, penjelasan Nabi. Jadi kalau cuman bahasa Arab Bapak, ya ini dipotong sini. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka, berarti potong dari sini. Makanya orang Khawarij ketika menerapkan hukum potong tangan, mereka potong dari sini. Ini orang Khawarij ini. Kenapa mereka demikian? Karena mereka tidak belajar kepada Nabi. Tidak belajar kepada Nabi, akhirnya cuma mengandalkan pemahaman mereka sebagai orang Arab, pahami laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya. Oh, tangannya udah potong. Akhirnya orang-orang Khawarij kalau misalkan mereka menyaksikan pencuri, yang dipotong ininya. Padahal dalam hadis sebutkan ininya. Jelas ya? Nah ini. Jadi kita harus Al-Quran diturunkan bukan cuma untuk dibaca tapi dipahami. Nah, cara memahaminya bagaimana? Di antaranya dengan melihat penafsiran Nabi, penafsiran para sahabat plus bahasa Arab. Dengan belajar bahasa Arab, kita menjadi paham apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Misalkan ayat-ayat Al-Quran dengar, kita ini dengar, lalu kita pun paham apa ya. Nah, itu mukjizat Al-Quran, dibaca dan dipahami, bukan cuma dilihat. Maksudnya apa? Jadi Al-Quran itu bukan mukjizat, namanya mukjizat maknawiyah. Secara maknanya itu jadi mukjizat sesuatu yang luar biasa, bukan hisia, bukan ditangkap. Artinya dengan modal cuman Al-Quran begitu ditempel, oh kamu sakit, pegang Al-Quran, oh udah sembuh, bisa. Atau cuman seperti ini, seperti yang dulu kalau lihat di film tahun 90-an, film-film horor di Indonesia. Hah? Bukan, ya saya masih ingat aja film Tuyul itu. Jadi ketika Tuyul ini lari ke suatu tempat ingin mencuri, tiba-tiba depan rumahnya ada ayat Al-Quran. Wah, kepanasan. Itu bukan mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran itu dibaca, dipahami, diamalkan itu. Adapun sekedar dilihat, dipegang fisiknya, ya nggak ada, oke ya, jelas ya. Al-Quran itu mukjizat maknawiyah ya. Maknawiyah itu maknanya, kandungannya itu mukjizat. Adapun fisiknya, ya fisiknya sama seperti kertas biasa. Kalau kita megang kertas ya sama aja, oke ya, jelas ya. Jadi jangan kita terpengaruh dengan sebagian orang yang gunakan Al-Quran untuk itu pajangan atau jimat. Ayat Al-Quran dijadikan jimat di mobilnya, di rumahnya diletakkan supaya katanya jin tidak masuk. Yang bikin jin tidak masuk bukan dipasang ayat Al-Quran, tapi dibacakan rumah dengan ayat Al-Quran. Makanya kata Nabi, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah fi buyutikum, di rumah kalian, wala taj'aluha qubura, wala taj'aluha qubura, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Dalam riwayat lain disebutkan, bacalah surat Al-Baqarah karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, bukan lari dari rumah yang dipasang surat Al-Baqarah. Nah, ini Bapak ya. Jadi hendaknya kita memahami Al-Quran, bukan cuma dibaca, dipahami, diamalkan, lalu kalau bisa sampaikan. Karena kata Nabi juga dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, sepakati kesahihannya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian. Sebaik-baik siapa maksudnya? Muslim. Maka para pengajar Al-Quran bukan orang biasa. Nabi katakan sebaik-baik orang, sebaik-baik Muslim. Berarti kita harus memuliakan para pengajar Al-Quran. Ya, mereka lebih dimuliakan daripada ahli dunia. Kalau kita sama ahli dunia aja, orang punya kekayaan aja kayak hormat, harusnya seorang pengajar Al-Quran lebih dihormati, lebih dimuliakan, karena mereka lah sebaik-baik orang. Apa ya? Ini yang mengatakan Nabi, bukan saya ya. Kalau saya mengatakan ya nggak usah dengar ya. Tapi kalau Nabi yang mengatakan, kita harus sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Nah itu ya. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tersebut juga, dari ayat itu juga, terutama ayat
5. Kerusakan suatu kaum atau penentangan seseorang atau penentangan suatu kaum terhadap Al-Quran bukanlah alasan untuk tidak menyampaikan Al-Quran. Penentangan suatu kaum terhadap kebenaran bukanlah alasan untuk tidak menyampaikan kebenaran kepada mereka. Karena dalam ayat kelima di sini Allah menyatakan, apakah kami tahan Al-Quran turun kepada kalian karena kalian orang melampaui batas? Orang Quraisy melampaui batas, ya tidak? Mereka sudah musyrik aja sudah melampaui batas. Orang yang melakukan syirik orang melampaui batas. Plus sudah musyrik, mereka juga apa? Menentang dakwah Nabi, mengejek Nabi, menyakiti Nabi, dan menyiksa para sahabatnya. Ini namanya apa? Melampaui batas kan? Nah, keadaan orang-orang musyrik Quraisy ketika itu melampaui batas bukanlah alasan Allah menahan wahyu. Oh, karena melampaui batas nggak usah turunkan wahyu kepada mereka. Enggak. Walaupun mereka melampaui batas, Allah tetap turunkan wahyu kepada mereka. Nabi tetap membacakan Al-Quran kepada mereka. Padahal mereka orang musyrik, penentang dakwah. Maka apalagi orang muslim. Kalau orang musyrik saja hendaknya kita sampaikan kebenaran kepada mereka, apalagi seorang muslim. Jadi kita tetap menyampaikan kebenaran kepada seorang muslimnya, walaupun muslimnya pelaku maksiat atau orang yang menentang dakwah. Nggak masalah, sampaikan ya. Selama nyawa kita dan harta kita aman. Kecuali kalau nyawa kita terancam, kita menyampaikan kebenaran diacungi golok. Nah, ini baru kalau memang kita iman kita rendah, lemah, ya udah mundur. Tapi kalau iman kita kuat, maju. Kalau nanti terbunuh, bunuh diri, enggak juga. Itu mati di atas kebenaran. Tapi seorang muslim yang dia pikirkan bukan dirinya, tapi apa? Karena apa? Kalau dia mati, yang menyampaikan kebenaran siapa? Nah, ini perlu dipikirkan gitu juga. Jadi juga bukan pikir, saya yang penting mati syahid, mati di atas kebenaran, nanti setelah itu yang menyebarkan kebenaran siapa? Enggak, saya pikirkan enggak seperti itu. Kita kalau bisa membuat dakwah itu berumur panjang, bukan berpikir cuma sehari, 1 bulan, 1 tahun, tapi puluhan tahun, ratusan tahun kalau bisa ya, Bapak ya. Ya, jadi kembali lagi, penentangan suatu kaum terhadap Al-Quran bukanlah alasan untuk tidak menyampaikan Al-Quran kepada mereka. Penentangan suatu kaum terhadap kebenaran bukanlah alasan untuk tidak menyampaikan kebenaran kepada mereka. Hendaknya kita menyampaikan kebenaran selama kita merasa aman terhadap nyawa dan harta benda kita. Tapi kalau sudah merasa tidak aman nyawa dan harta benda kita, maka kita diberikan keringanan untuk tidak menyampaikan kebenaran. Maksudnya apa tidak menyampaikan? Artinya udah saya tutup, nggak saya sampaikan. Ini kalau nyawa kita terancam, harta kita terancam. Adapun cuma ada orang yang atau bermuka masam, ini bukan alasan untuk diam. Tetap sampaikan kebenaran. Kalau cuma yang dihadapi bermuka masam atau pelotot, salah. Tapi kalau udah sampai ngacungkan golok, nah itu baru. Atau sudah jelas-jelas dia mau ngambil harta kita atau merampas harta kita, baru kita hentikan. Tapi kalau cuma dipelototi atau bermuka masam di depan kita, maka ini bukan alasan bagi kita untuk diam. Ya, hendaknya kita menyampaikan kebenaran semampu kita ya. Nah, itu beberapa faidah yang bisa kita petik dari ayat 1 sampai 5. Nah, sekarang kita masuk ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un fa ahlakna ashadda minhum baqasha wa madha mathalul awwalin. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Berapa banyak kami mengutus nabi pada umat-umat terdahulu.
Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang seorang nabi pun kepada mereka kecuali mereka mengejeknya, memperolok-oloknya. Fa ahlakna asyadda minhum batsha, maka kami pun membinasakan orang-orang yang lebih kuat daripada mereka. Wa madha mathalul awwalin, dan telah berlalu contoh dari orang-orang terdahulu. Jadi saya ulangi lagi terjemahannya, berapa banyak kami mengutus seorang nabi kepada orang-orang terdahulu. Tidaklah datang nabi kepada mereka kecuali mereka memperolok-oloknya. Maka kami pun binasakan orang-orang yang lebih kuat daripada mereka, dan telah berlalu contoh dari orang-orang terdahulu. Nah, ini surat Az-Zukhruf ayat 6 sampai ayat 8. Kita bahas Bapak ya, ayat 6 sampai 8. Dalam ayat 6 di sini Allah menyatakan berapa wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin, berapa banyak kami mengutus nabi kepada orang-orang terdahulu. Berapa banyak? Berapa banyak ya? Hah? Nabi banyak, Rasul? Ada yang menyatakan nabi jumlahnya 120.000. Kalau Rasul 613 ya. Tapi riwayatnya dipermasalahkan sebagian ulama. Ya, sebagian ulama yang menyatakan sahih, sebagian yang menyatakan riwayatnya lemah. Ya, kalaupun kita pakai riwayat tadi, berarti jumlah nabi tidak sedikit, banyak. 120.000 banyak atau sedikit? Banyak. Tapi umatnya pun banyak. Udah berapa juta umat sejak dulu Nabi Adam sampai sekarang? Miliaran. Jadi 120.000 itu nggak sebanding dengan orang yang sudah hidup dari dulu sampai sekarang, nggak sebanding Bapak ya. Ya tidak, nggak sebanding Bapak ya. Makanya tetap kita butuh banyak dai, butuh banyak orang yang menyebarkan ilmu. Nggak cukup dengan yang ada. Saya jadi ingat ada cerita Ustadz yang pernah belajar di Yaman. Ketika itu Yaman belum perang nih, belum perang tahun 2015 ya. Ya, waktu itu masih aman ya. Jadi ada dubes Indonesia datang ke majelisnya Syekh Mukbil di Damaj sana, Sa'dah, Yaman Utara. Jadi ketika datang dubes ini ke situ, ngobrol dengan syekhnya di situ. Ketika itu syekhnya Yahya Al-Hajuri. Jadi ngobrol-ngobrol tentang Indonesia. Akhirnya kata syekh, di Indonesia nggak cukup dai-dai yang ada, harus ada ratusan ribu yang jadi dai. Jadi nggak cukup dengan jumlah yang ada, harus perbanyak. Nah, jadi belum benar juga, karena jumlah Indonesia penduduk berapa? 200 juta ya. Itu ratusan ribu aja belum cukup itu. Sedangkan yang ada mungkin kita bisa hitung jumlah istilahnya orang yang mengajarkan agama ini masih bisa dihitung apa. Maksud saya itu orang yang akidahnya lurus ya. Adapun orang yang suka khurafat, takhayul ya banyak, nggak terhitung ya, yang lebih banyak lagi. Makanya kita harus memperbanyak dai-dai sunnah yang mengajarkan akidah yang benar. Makanya kaderisasi itu penting, harus ada kaderisasi supaya dapat terus berkesinambungan dan umat bisa merasakan ilmu atau bisa mendapatkan siraman rohani yang benar. Karena kalau kita tidak memperbanyak dai-dai yang ngerti akidah yang lurus, nanti yang muncul dai-dai khurafat yang katanya ketika seorang habib mau keluar, saya baru dengar nih tadi, dia bersama istrinya, bersama anaknya, bersama pembantunya mau keluar dari rumahnya, katanya mau kemana Habib? Mau ke Mekah. Gimana nih? Udah pejamkan mata, pegang-pegang tangan, kling, nyampe Mekah. Rupanya pembantunya lupa, maaf Habib, ada anak ketinggalan. Ayo dah, pejamkan mata lagi, nyampe Indonesia. Yang kayak gini diceritakan dan hadirin yang dengar banyak Bapak. Ini yang prihatin, dan mereka semua percaya. Iya, jadi nggak perlu tanpa naik pesawat udah nyampe ke Mekah katanya, cukup sekejap mata nyampe. Seandainya yang dengar anak-anak ya masih mending, ini orang dewasa yang dengar dan mereka percaya. Nah, kalau misalkan yang model kayak gini banyak di Indonesia, masa bertebaran orang-orang model gini di Indonesia, rusak kita.
Makanya kita perlu perbanyak dai-dai yang ngerti sunnah, ngerti tauhid, ngerti akidah yang baik, akidah yang lurus, supaya umat pun akidahnya lurus. Karena kalau tidak ya begini, banyak khurafat-khurafat yang merusak akal sehat, merusak akidah. Ya, yang seperti ini tidak kita harapkan. Kita ingin Indonesia menjadi negara yang makmur dan diridhoi oleh Allah, maka caranya bagaimana? Umatnya, bangsa ini harus menauhidkan Allah, mengesahkan Allah, berakidah yang lurus, selamat dari berbagai penyimpangan, selamat dari syirik, dari bid'ah, khurafat, takhayul, dan semacamnya. Itu Bapak ya. Jadi sekali lagi Allah katakan berapa banyak kami mengutus nabi pada orang-orang terdahulu, banyak jumlahnya ya. Namun walaupun demikian banyak nabi yang diutus kepada umat terdahulu, Allah katakan wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang seorang pun nabi kepada mereka kecuali mereka memperolok-oloknya, mengejeknya. Artinya apa? Setiap nabi diutus kepada kaumnya diejek oleh kaumnya, diperolok-olok. Inilah sunnatullah, ya, keputusan Allah yang tidak bisa diubah. Jadi setiap nabi diutus kepada kaumnya mengejeknya, memperolok-oloknya. Dan itulah senjata orang bangkrut ilmu, orang yang miskin ilmu, miskin hujah gitu, nggak sanggup melawan hujah dengan hujah, akhirnya apa? Mengejek, kadang dengan fisiknya dan semacamnya ya. Kalau orang yang punya ilmu kan nggak seperti itu. Dia misalkan ada mendebat dia, seorang menyampaikan hujah di hadapan dia, ini berilmu, balasnya dengan apa? Hujah, dalil dengan dalil. Tapi orang yang nggak punya ilmu kan, Wahabi, ujung-ujungnya gitu. Atau ngajimu belum jauh, katanya ujungnya gitu. Sekarang kan gitu kan istilahnya, ngaji kamu belum jauh, katanya. Hah? Ya. Jadi itu orang yang miskin ilmu begitu Pak ya. Jadi bukannya membalas hujah dengan hujah, tapi dengan hujatan, ejekan, celaan. Nah, Ahlussunnah nggak seperti itu ya. Kalau ada hujah dibalas dengan hujah, dalil dibalas dengan dalil, bukan dengan ejekan, celaan. Nah, tapi sudah sunnatullah. Di sini Allah katakan tidaklah datang kepada mereka satu pun nabi kecuali mereka mengejeknya, memperolok-oloknya. Nah, ini sudah sunnatullah. Di sini kata Imam Al-Mahalli, tastihza'i qaumika bik wa hadza tasliyatun lahu. Jadi di sini kan Allah katakan tidaklah datang seorang pun nabi kepada mereka kecuali mereka memperolok-oloknya seperti kaummu yang telah memperolok-olokmu, seperti kaummu yang mengejek dirimu. Kaum apa maksudnya? Quraisy. Jadi orang Quraisy mengejek Nabi. Ketika Nabi berdakwah kepada mereka, mereka memberikan berbagai gelar buruk. Sahir, tukang sihir, kadzdzab, pendusta, apalagi kahin, tukang tenung. Jadi mereka menggunakan berbagai lakop, berbagai gelar supaya menjatuhkan dakwah Nabi. Ya, dan seperti ini pula yang ditiru oleh pengikut-pengikut mereka. Ketika ingin menjatuhkan dakwah tauhid, menggunakan gelar-gelar buruk. Mujassimah, musyabbihah, kadang disebut murji'ah, tapi kadang disebut khawarij. Dan lucunya Bapak, ada orang yang menyebutkan ini kalian ini murji'ah, tapi disebut juga khawarij. Murji'ah sama khawarij nggak nyambung. Tadi kadang kita disebut murji'ah, kadang khawarij. Yang benar mana? Karena murji'ah tiba-tiba ke arah utara, khawarij ke arah selatan. Bagaimana bisa pada diri seseorang terkumpul dua akidah yang bertentangan, khawarij dan murji'ah? Nggak nyambung. Khawarij menyatakan pelaku dosa besar kafir, sedangkan murji'ah berpendapat apa? Pelaku dosa besar mukmin, sempurna imannya, seperti imannya Jibril. Maka kalau seorang yang disebut salafi katanya dia khawarij plus murji'ah, ini tanda tanya, orang yang ngomong paham nggak gitu? Jangan nggak paham apa itu khawarij, nggak paham itu murji'ah. Dan yang seperti ini banyak Bapak ya, yang bikin geleng-geleng kepala. Disebut murji'ah, disebut juga khawarij, nggak nyambung lah. Nah, kita lanjut lagi. Jadi itu ya, jadi tidaklah datang seorang pun nabi kepada mereka kecuali mereka memperolok-oloknya, mengejeknya, seperti ejekan kaummu kepada dirimu, wahai Rasul. Wa hadza tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Karena Nabi kan diejek, dianggap tukang sihir, tukang tenung, kahin dan semacamnya. Maka Allah di sini ingin menghibur Nabi. Artinya gini,
Kalau engkau merasa sedih karena diejek oleh kaummu, maka lihatlah nabi-nabi sebelummu. Mereka juga diejek oleh kaum mereka. Mereka juga dicela, dicemeeh, dicemooh dan semacamnya. Tapi mereka sabar, maka sabarlah seperti mereka. Nah ini Bapak ya, ini hiburan yang Allah berikan kepada Nabi kita. Lalu Allah nyebutkan untuk menghibur Nabi lagi, fa'ahlakna. Jadi tadi tidaklah datang kepada mereka seorang pun Nabi kecuali mereka apa? Ejeknya. Kecuali mereka mengejeknya, Allah katakan setelahnya fa'ahlakna asyadda minhum batsha. Maka kami pun binasakan orang-orang yang lebih kuat dari kaummu, min qaumik. Dulu setiap nabi diutus kepada suatu kaum, mereka mengejek, maka balasannya apa? Kata Allah, kami pun binasakan orang-orang yang lebih kuat dari kaummu. Dari kaum apa? Quraisy. Artinya dulu kaum Ad, Tsamud itu mereka orang kuat. Kaum Quraisy nggak ada apa-apanya. Nah, ketika mereka mengejek para rasul, Allah binasakan. Apalagi sekedar Quraisy lemah, nggak punya kekuatan yang sebanding dengan umat-umat terdahulu. Jelas Bapak ya? Jadi Allah disini nyatakan, maka kami pun binasakan orang-orang yang lebih kuat daripada mereka, yaitu daripada kafir Quraisy ya. Wa madha mathalul awwalin, dan telah berlalu contoh dari orang-orang terdahulu. Artinya telah berlalu dalam ayat-ayat Al-Qur'an contoh bagaimana orang-orang terdahulu dibinasakan ya. Di sini disebutkan sifatum fil ihlak ya, yaitu bagaimana Allah menyebutkan sifat mereka ketika dibinasakan, gambaran mereka ketika dibinasakan. Fa'aqibatu qaumika kadzalik, maka kesudahan kaummu pun seperti itu, kata Imam Al-Mahalli. Artinya gini, sebagaimana umat terdahulu mengejek para rasul lalu dibinasakan, disiksa dengan seberat-berat siksa, maka begitu pula kaummu. Kalau mengejek dirimu, maka akan dibinasakan, disiksa dengan seberat-berat siksa. Nah, cuma Allah takdirkan ternyata Quraisy kebanyakannya apa? Masuk Islam. Berarti mereka selamat dari siksa. Jelas Bapak ya? Ya mungkin cukup sampai sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas faidah yang bisa kita petik dari 3 ayat tadi, yaitu dari ayat ke-6 sampai ayat yang ke-8. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.